dulu ya. Mungkin di sini ada Bapak, Ibu yang sudah kenal saya atau mungkin ada klien saya juga di sini. Mungkin ada yang belum kenal ya. Oke, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Atika Pratiwi. Saya usianya masih 33 tahun. Mungkin di sini ada yang udah lebih apa ya? Lebih lebih berumur bilang mungkin saya masih lebih muda di sini kita sama-sama belajar ya. Kemudian saya personality genetiknya sensing extrovert. Saya juga promotor yang sudah berlisensi. Kemudian selain jadi promotor, dulunya saya juga pernah jadi salah satu mantan pramugari di Garuda Indonesia. Kemudian juga punya jualan makanan frozen sesuai ya dengan sensing extrovert yang memang motonya palu gada. Jadi jualannya macam-macam. Yang saya cantumin di sini yang masih saya gelutin sekarang. Ini saya ada jual makanan frozen, saya juga crafter ya. Jadi saya juga punya bandana bayi yang saya bikin sendiri. Kemudian ini ada beberapa sertifikat Stevin yang sudah saya dapatkan. Sudah pernah ikut WSL 1, WSL 2 sehingga berlisensi untuk menjadi promotor Stevin. Kemudian juga ada workshop tematik yang sudah saya ikutin. Ada tematik couple, ada tematik parenting, dan yang terbaru saya baru saja ngikutin tematik profesi. Jadi ini belum diperbarui. Oke, ini ada nomor WA saya. Kalau mau follow Instagram juga boleh. Stephen Yu ya, ada di nama saya juga. Di sini nggak tertulis. Oke, di sini ada tertulis. Nah, oke, sebelum kita bahas sensing, kita buka lagi ya. Sensing itu apa sih? Jadi di sensing ini adalah berasal dari kata sense, yaitu panca indera. Jadi sebenarnya mesin kecerdasan sensing itu adalah kecerdasan indrawi, yang mana dia memiliki panca inderanya itu terbaik dari penglihatannya, penciumannya, perabaannya, perasaannya, penglihatannya, pendengaran. Jadi memang sensing ini cenderung punya panca indera yang lebih sensitif daripada mesin kecerdasan yang lain. Dan dia juga punya dua potensi yang baik nih. Apa itu? Memori. Jadi sensing ini adalah belahan otak dominan yang terletak di limbik kiri bawah. Nah, di situ ada talamus, yaitu untuk pengatur indrawi, pengatur panca indera. Nah, di situ ada ditemukan juga sebagai pusat pengatur memori. Itu juga kenapa orang sensing itu punya daya ingat yang kuat, kecenderungannya seperti itu. Nah, mereka itu bisa sangat detail untuk menceritakan kembali peristiwa yang sudah pernah mereka lihat. Serangkaian peristiwa itu kayak terekam jelas di kepalanya, masuk ke memorinya karena dia memang punya memori yang kuat. Kemudian sensing itu nggak cuma punya memori yang kuat, dia juga punya otot yang kuat ya, sehingga menjadikan dia orang yang rajin, fisiknya kuat, makanya dia disebut rajin. Nah, sensing itu juga punya kekuatan dia itu mengerjakan sesuatu dengan berulang-ulang dan itu juga bikin dia jadi expertise. Jadi, sensing itu menjadi seorang yang ahli ketika dia sudah melakukan sesuatu berulang-ulang dan dia juga punya kelebihannya di situ ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita kenal lebih dalam lagi ya soal si sensing. Oke, yang pertama sensing itu apa? Suka nawar. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih ingat, sertifikat Stephen yang sensing itu baik sensing introvert atau sensing extrovert di halaman belakangnya ada chemistry-nya, gambarnya uang atau duit. Biasanya tertulis itu chemistry-nya adalah harta, jadi berhubungan dengan uang. Sehingga sensing itu kalau sama uang itu memang cinta banget ya. Memang dia segala sesuatu tuh kalau mengerjakan apapun yang ditunggunya tuh imbalan. Atau dapat apa ya setelah ini. Sehingga sensing itu lekat dengan yang namanya berdagang. Kecenderungannya biasanya para sensing itu nggak bisa tuh jauh-jauh dengan yang namanya berdagang. Sehingga dia juga punya sifat suka nawar. Jadi kalau misalnya lagi ada di suasana jual beli, nah kecenderungannya itu biasanya sensing itu nawar dulu sih, bisa nggak kurang gitu. Karena memang dia chemistry-nya sama uang itu cukup kuat. Oke, yang kedua suka rempong. Gimana tuh maksudnya suka rempong? Jadi sensing ini kecenderungan mereka kalau misalnya di rumah
Contoh, ibu rumah tangga itu biasanya barangnya super duper lengkap sampai gunting kecil atau hal apapun yang kecil-kecil itu lengkap, gunting kuku. Nah, mereka itu biasanya barangnya lengkap. Kalau mau pergi, trip atau mau pergi traveling, kecenderungannya kalau ibu-ibu itu barang anak-anaknya nggak ada yang boleh tinggal satu biji pun. Apalagi kalau udah camping itu biasanya terasa banget sih, barangnya lengkap kurang lengkap. Kalau bisa isi rumah dipindahkan semuanya ke mobil. Oke, kita lanjut. Nah, sensing, pengalaman adalah aset utama. Ya, ini berhubungan ya sama yang sensing tadi, dia mempunyai memori yang kuat. Sehingga sensing itu merekam semua kejadian, informasi yang dia terima, yang diterima oleh otaknya. Sehingga itu memudahkan sensing ketika dia untuk belajar kembali, atau mengulang kembali, atau mempraktekkan yang sudah dia terima tadi, dari panca inderanya tadi. Contoh, ketika menerima hal baru, itu sensing cenderung agak, lama ya, atau agak lambat, dan dia butuh berulang-ulang untuk bisa expert, bisa paham, bisa membuat dari contoh tersebut. Nah, sehingga ketika dia mau mengerjakan sesuatu, itu perlu ada, contohnya dulu. Sehingga sensing, dia itu jadi learning by doing. Jadi Allah bisa karena biasa itu amat sangat melekat dengan seorang sensing. Jadi orang sensing ini lebih gampang menerima sesuatu ketika sudah ada contohnya, ketika sudah ada pengalaman atau sudah ada ceritanya nih yang sudah terjadi, gitu. Itu bersifat konkret ya, jadi nyata sehingga bisa diakses sama panca inderanya sensing dan itu lebih memudahkan dia. Oke, yang berikutnya transaksional. Kalau ketemu sensing, biasanya masuk ke zona dagangnya. Ah, termasuk juga ya klien-klien saya yang di sini pastinya karena udah masuk ke zona dagang saya sehingga jadi klien. Atau mungkin ada juga di sini Bapak Ibu yang belum tes, nanti boleh ya tes tipin habis ini. Jadi sensing itu kenapa ya? Masuk ke zona dagangnya. Jadi memang kalau sensing membangun komunikasi dengan siapapun, mereka punya kecenderungan untuk menjual atau mempromosikan, atau dia memang punya, pola komunikasi persuasif sih untuk supaya orang, beli barang dagangannya atau tertariklah minimal dengan, barang yang dia jual. Nggak pun barang yang dia jual atau bisa juga barang temennya atau, eee, barang yang pernah dia pakai dan kualitasnya bagus. Itu sensing bisa dengan baik mengemas kata-katanya itu menjadi orang tertarik mau beli. Nah, itulah kenapa sensing itu punya peluang yang besar terhadap uang, makanya chemistry-nya gambarnya harta. Oke. Ini slide terakhir, saya rasa cukup ya kalau untuk membuka tentang sensing, kita langsung masuk aja kali ya untuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Kak Mira. Oke, terima kasih banyak, Kak Atika untuk slide materi kilas balik ya Bapak Ibu sedikit aja tentang sensing sesuai juga dengan sensing personality genetiknya ya Bapak Ibu yang satset-satset segala hal. Oke, silahkan Bapak Ibu Mira buka untuk sesi Q&A atau tanya jawab, sharing ataupun curcol sedikit boleh ya. Mmm, yang pastinya Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang mau interaksi secara langsung dengan on cam dan juga on mic. Tapi sebelum itu mungkin izin, sebelum, Mira buka sesi Q&A, Mira ada sedikit informasi yang akan Mira bagikan untuk Bapak Ibu semuanya. Di sini Ibu Mei mau bertanya ya? Iya. Oke, sebentar, Mira keep dulu ya, untuk Ibu Mei. Mira mau bagikan sedikit informasi sebentar saja ya untuk Bapak Ibu, mana tahu Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini membutuhkan informasi yang Mira bagikan. Oke, izin Mira share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke, nah sudah terlihat ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi oke sebentar.
Wah, sudah banyak ya yang masuk pertanyaannya. Gercep banget ya Bapak Ibu. Sebentar Mira share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke, nah ini ada beberapa informasi yang mau Mira bagikan untuk Bapak Ibu semua. Kira-kira share screen Mira udah kelihatan jelas atau belum ya Kak Atika? Boleh dibantu? Sudah, tapi dia kayak terzoom gitu loh, Mir. Jadi nampak sih harganya berapa, cuma kayak kepotong atas bawah gitu. Oh gitu. Kalau gini Ya, gimana? di zoom. Nah, ya, oke. Oke, oke. Zoom in sedikit lagi, oke. Oke, Oke. dah. Oke, Bapak Ibu, ini Mira mau bagikan sedikit informasi ya untuk Bapak Ibu. Untuk dalam minggu ini Stephen Brain akan mengadakan workshop Stephen level 1, yaitu pemahaman lebih mendalam lagi tentang 5 mesin kecerdasan. Untuk Bapak Ibu yang mau mendaftar, silahkan langsung saja hubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera di 0811 6576 667. Mira juga akan bagikan informasi kontak WhatsApp-nya nanti di ruang chat ya Bapak Ibu. Special rate khusus untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dan mendaftar pada malam hari ini, dan mungkin terakhir Mira tunggu sampai besok ya Bapak Ibu. Special rate 700.000 saja untuk Bapak Ibu yang mau mengikuti workshop Stephen level 1 ini. Nah, akan diadakan di hari Sabtu minggu ini di tanggal 14 September 2024. Ini informasi yang pertama, kemudian ada informasi yang kedua. Nah, oke, ini informasi yang kedua, Bapak Ibu, ada workshop Stephen level 2 yang akan dilaksanakan 3 hari ya. Kalau tadi yang sebelumnya itu dilaksanakan 1 hari dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Pelaksanaannya secara online ya Bapak Ibu, jadi secara daring atau Zoom. Nah, kenapa dibuat Zoom? Karena mengingat banyaknya peserta yang datang atau hadir dari berbagai luar daerah ya. Maksudnya kondisi kami saat ini kantor ada di Kota Medan, tapi banyak peserta yang hadir dari luar daerah Kota Medan. Nah, jadi alternatifnya yaitu diadakan secara Zoom. Nah, kemudian ini informasi yang kedua, yaitu workshop Stephen level 2 dilaksanakan 3 hari dengan eh, narasumber yang berbeda-beda. Di hari pertama ada Bu Uni, kemudian salah satu trainer Stephen, kemudian di hari kedua ada Coach Herdian sebagai co-founder dari Stephen Brain, kemudian di hari terakhir ada Solver Ferry sebagai founder dari Stephen Brain. Eh, Acara ini diisi dalam 3 hari, tepatnya di tanggal 27 sampai dengan 29 September 2024, dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu ya Bapak Ibu. Jadi dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti WSL 1, tentunya Bapak Ibu sudah bisa naik tingkat ke workshop Stephen level 2. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu hanya ingin mengikuti workshop Stephen level 2 itu belum bisa ya Bapak Ibu. Jadi memang harus bertahap, harus mengenal dulu tentang pemahaman mendalam 5 mesin kecerdasan di workshop Stephen level 1, kemudian kita bahas lagi tentang ilmiahnya itu di workshop Stephen level 2. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau bergabung, special rate juga akan Mira berikan khusus untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Mira tunggu sampai besok. Dengan special rate 3.495.000 sudah bisa mengikuti workshop Stephen level 2. Nah, silakan hubungi di nomor WhatsApp yang sudah tertera di 0811 6576 667. Nanti Mira akan bagikan lagi kontak WhatsApp-nya melalui room chat. Nah, oke, ini informasi yang kedua dan informasi yang terakhir. Nah, ini ada workshop Stephen tematik couple ya, seperti yang mungkin tadi Bu Atika udah sampaikan di awal. Jadi, Bu Atika udah beberapa kali mengikuti
workshop. Jadi ada yang pertama itu workshop Stephen level 1, kemudian naik ke workshop Stephen level 2. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah lulus di workshop Stephen level 2 itu sudah bisa mengambil lisensi promotor Stephen. Nah, jadi sudah bisa berprofesi sebagai promotor Stephen seperti role model kita saat ini yaitu ada Bu Atika. Nah, kemudian setelah mengikuti workshop Stephen level 1, workshop Stephen level 2, nah Bapak Ibu sudah bisa mengikuti workshop Stephen tematik couple ini ataupun workshop Stephen tematik lainnya. Nah, syaratnya untuk mengikuti workshop Stephen tematik ini adalah harus lulus di WSL 1 dulu Bapak Ibu. Nah, jadi yang seperti yang sebelumnya sudah Mira jelaskan. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang berminat untuk mengikuti workshop Stephen tematik couple ini, silahkan untuk ikutin workshop Stephen level 1 terlebih dahulu. Oke? Untuk biayanya khusus special rate Mira berikan untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Mira tunggu mungkin sampai besok ya dengan special rate hanya Rp1.749.000. Nah, ini dilaksanakan 2 hari ya Bapak Ibu. Jadi hari pertama itu di hari Sabtu tanggal 14 September 2024, kemudian di hari kedua yaitu di hari Minggu tanggal 15 September 2024. Nah, dilaksanakan 2 hari, tapi dilaksanakan dalam setengah hari aja Bapak Ibu. Jadi, bisa beraktivitas lainnya, setengah hari lanjutnya lagi. Jadi dimulai dari pukul 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Nah, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera tentunya di 08 11 6576 677. Oke. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu informasi yang Mira berikan sedikit ya, mana tahu ada yang berminat dari Bapak Ibu silahkan hubungi nomor WhatsApp-nya Stephen Brain. Bentar, Mira bagikan melalui room chat saja ya Bapak Ibu. Oke, Mira sudah bagikan ada nomor WhatsApp-nya Stephen Brain. Silahkan kalau Bapak Ibu berminat, silahkan langsung saja hubungi nomor WhatsApp tersebut. Oke, kita kembali lagi ke topik di awal. Di sesi Q&A tadi Mira sudah ada peserta pertama yang ingin berinteraksi secara langsung, yaitu ada Ibu Mei. Silahkan kepada Ibu Mei yang mau interaksi. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu yang anaknya SE, Kak. Jadi kebetulan ini ada sih, karena sebenarnya saya perlu juga tes, tapi belum sempat kan. Jadi saya ingin bertanya tentang sama Kak Atika, Kak. Kebetulan sama dengan Kak Atika, SE juga. Jadi menghadapi anak yang ketika kita berbicara menasihati baik-baik, tetapi dia sering ngegas. Kayak tadi ada yang bertanya di grup tuh, tapi saya belum dapat jawaban. Karena kadang-kadang anak saya juga seperti itu. Ketika dinasihati baik-baik, dia menjawab dengan apa emosi seperti itu, Kak. Dan kebetulan juga karena penyakit anak SE itu banyak dari lambung ya, Kak ya. Apa memang anak-anak itu susah untuk makan. Jadi untuk membujuk anak yang seperti ini bagaimana ketika dia sakit untuk mau makan atau minum obat atau apa segalanya. Apakah setiap saat harus dibujuk dengan reward atau apa kayak gitu. Karena terkadang kalau seandainya saya lakukan seperti itu, saya seperti mendidik anak saya menjadi mata duitan atau apa kayak gitu. Apa memang karakter anaknya memang semua harus uang atau semua harus reward kayak gitu, Kak. Sekian pertanyaan dari saya, mungkin dari ada yang lain juga yang anaknya SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banyak ya Waalaikumsalam. pertanyaannya. Oke, Agak bingung. saya langsung jawab aja ya Mir ya. Eh, Sensing. Sensing, kalau kita ingat sensing, apa tadi hal pertama? Panca indera.
Jadi sensing itu punya salah satu tadi potensi yaitu memori. Mereka punya daya merekam yang sangat tinggi dan memang itu salah satu potensi terbaiknya. Kenapa anak sensingnya suka berteriak? Jadi sensing itu punya kecenderungan mencontoh. Mereka adalah plagiator terbaik. Jadi kalau anak sensingnya suka berteriak, suka ngegas, bisa dicek kembali siapa yang sering dilihatnya yang suka ngegas, yang suka marah-marah di rumah atau di sekolah atau di handphone yang sering dia mainkan. Nandainya gitu aja kalau anak sensing. Mereka apalagi sensing ekstrovert yang mereka punya sifat tercetak. Maksudnya gimana? Agak berbeda sih memang daripada SI. SE itu benar-benar mereka karena dia ekstrovert, dia itu menarik dari luar ke dalam. Sehingga apa yang ada di depannya, begitulah dia. Jadi dia plek ketiplek gitu, makanya dibilang tercetak sensing ekstrovert. Nah, jadi kalau untuk mengecek kembali, coba dicek kira-kira siapa ya yang suka ngegas di rumah atau di sekolah atau yang sering dia lihat suka marah-marah. Karena sebenarnya untuk SE itu dia akan jadi baik kalau yang di depannya baik. Dia akan jadi orang yang lembut kalau yang di depannya lembut. Nah, karena dia punya kecenderungan seperti itu, merekam dan mengulang kembali apa yang sudah dia dapat, gitu. Kemudian lanjut, apakah sensing itu, materialistis, nanti semuanya serba reward, semuanya serba uang? Oh, memang justru harus serba uang kalau sensing. Kenapa? Karena memang motivasi hidupnya itu adalah imbalan. Jadi sensing itu cenderung akan mau melakukan sesuatu, akan mau tergerak, apalagi SE kalau sudah ada reward-nya. Apalagi ekstrovert ya, mereka butuh iming-iming. Jadi apakah nanti dia besar akan jadi materialistis, semuanya serba uang. Nah, itu nanti sebenarnya materialistis yang di sini dimaksud tuh bukan kecenderungan yang negatif, tapi yang positif sehingga membuat dia seorang yang mampu mengumpulkan, memproduksi, menghasilkan uang yang banyak. Tapi sensing juga bukan ngambil punya hak orang lain, tapi dia mau mengambil yang punya dia yang harusnya aku dapatkan. Makanya cara salah satu pola asuh anak sensing itu adalah dengan memberinya imbalan. Contoh, kalau misalnya, "Nak, bantu mama ya nyuci piring," nanti dikasih 2.000. Nggak perlu banyak-banyak sebenarnya sama anak sensing. Jadi dia cukup diberikan imbalan secukupnya dan terukur, dan itu dilakukan konsisten, gitu. Oke, next. Apalagi tadi pertanyaannya, Mir? Ibu, tadi yang nanya Bu siapa sih namanya? Ibu Mei, silakan Ibu Mei. Ibu Mei. Kira-kira Ada lagi nggak, Mei? Tadi Bu Mei Iya, pertanyaannya. iya sebenarnya agak terjawab sedikit kenapa anaknya suka ngegas. Terkadang saya emosi. Kan? Iya, kalau lagi emosi. Iya betul. Jadi Oke. sekarang udah mencoba menurunkan ini. Pertanyaan saya yang berikutnya, ketika si anak sedang sakit, jadi kan kebetulan si anak ini susah kali minum obat, minum apapun bentuk jamu, bentuk sirup, bentuk pil apa yang itu susah bujuknya. Makan juga susah kalau lagi sakit. Jadi kebetulan sekarang lagi sakit. Jadi ini pusing Oke. membujuk makan itu aja nggak berhasil gitu. Gimana itu triknya Oke. itu Kak? Gini, eh sebenarnya nggak cuma sensing ya, mesin kecerdasan apapun kalau sedang sakit memang punya kecenderungan apa ya, daya nafsu makannya menurun. Apalagi sensing, khususnya sensing. Apa tadi sensing? Sense, panca indera. Kalau lagi sakit, indera apa yang lagi bermasalah? Pengecapan. Lidahnya nggak enak, lidahnya pahit. Orang sensing punya kecenderungan kalau makan maunya yang enak, maunya yang pas di lidahnya. Kalau sakit, jadi nggak enak di lidahnya, jadi makin nggak mau makan deh jadinya. Nah, kemudian buat sensing, hal yang paling tidak enak dirasakannya adalah sakit. Kenapa? Sensing itu punya potensi energi yang sangat baik, tenaga yang sangat banyak, sehingga dia itu senang bergerak, senang ke sana kemari, senang mengeluarkan energinya, dan dia memang harus merilis energinya. Kecenderungannya biasa kalau anak-anak itu lasak kali, ke sana kemari, lompat-lompat, gak capek-capek. Nah, kalau dia sakit, gimana mau bergerak? Nah, itu suntuknya luar biasa. Saya aja yang udah dewasa gini, kalau sakit itu, wah, luar biasa suntuknya. Karena nggak enak banget kalau sakit. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya nggak apa-apa.
ditenangin aja Bu dirinya. Sebenarnya yang perlu ditengangin mamanya sih. Tenang aja Bu, nggak apa-apa. Nanti sensing itu sebenarnya punya nafsu makan yang besar. Dan dia kan punya perut. Nanti juga lapar dia mau makan, tapi karena dia ekstrovert, tetaplah ditawarkan makan. Jadi nggak usah disetresin. Nah, obat. Ada beberapa memang sensing susah ya minum obat. Kalau saya sih enggak. Tapi ada beberapa klien kami yang memang dia sensing susah minum obat. Tapi ya tetap aja Bu masuk ke motivasinya apa itu bukan motivasi, drive-nya ekstrovert. Berarti dia harus didorong, butuh dorongan, butuh dukungan, butuh support, butuh dibujuk. Jadi sering-sering aja dibujuk. Tapi ibunya jangan kesel, ya nggak apa-apa. Terus aja ditawarin. Sensing itu kan orangnya berulang-ulang. Jadi tetap aja diingatin untuk makan, tetap aja ditawari untuk minum. Jadi kenapa dia seperti itu ya memang itu lumrah untuk sensing merasakan yang seperti itu. Semoga terjawab ya Bu Mei. Oke, Oke, bisa kita lanjut ke Terima pertanyaan kasih berikutnya. Kak Atika. Sama-sama Bu Mei. Terima kasih. sama-sama. Sama-sama Ibu Mei. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak atau Ibu Hanan ya. Ibu Pertanyaannya, ini, Ibu. Bu Ibu. Hanan. Saya kenal Oke, nih, klien saya. oke. Ini dari Ibu Hanan. Kak Atika, bagaimana cara komunikasi Ibu Feeling dan anak sensing untuk saling mengerti? Oke, silahkan Kak Atika tanggapannya. Eh, Kak Hanan kalau bisa open mic boleh ya? Maksudnya mau ditanya lagi, komunikasi yang seperti apa? Karena sebenarnya kalau untuk cara komunikasi orang sensing itu kita butuh detail, dicontohkan, ditunjukkan sama dia. Ini masih terlalu umum ya pertanyaannya. Contoh, kita mau ngasih tahu kesalahannya. Tadi ada juga tadi pertanyaannya, kayaknya cara ngasih tahu anak sensing gimana tadi ada nampak di chat. Jadi contoh dia buat salah. Nah, anak sensing itu nggak bisa ujuk-ujuk disalahin gitu aja. Kembali lagi, dia seorang yang konkret, dia seorang yang butuh bukti. Tunjukkan yang mana salah dia, dan kasih tahu, nah yang ini salahnya, ini nggak benar, seharusnya begini. Nah, pola komunikasi buat sensing itu harus secara detail, runut, rinci. Nah, biasanya itu agak mamanya feeling ya. Orang feeling itu kan memang tidak sedetail orang sensing. Jadi, untuk memudahkan komunikasi dengan anak sensing itu gunakanlah kalimat yang runut. Dimulai dari awal, kayak kita baca buku dari sampulnya dulu, kemudian masuk ke daftar isi, pelan-pelan, step by step, kasih contoh dan detailkan sampai anak sensingnya mengerti. Dan anak sensing itu, cara komunikasinya juga berulang, mereka repetisi. Jadi kalau dia lupa, ingatin lagi, nggak apa-apa, memang sensing itu repetisi. Jadi kalau dia berulang-ulang, baru dia paham. Gitu. Semoga terjawab ya, Kak Hanan. Oke. Semoga menjawab ya untuk Ibu Hanan. Terima kasih pertanyaannya dan juga Bu Atika yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Mimi. Nah, pertanyaannya Kak Atika, apakah orang sensing itu kurang peka? Oke, Oke. silakan Kak Nah, Atika. kalau masih ingat ya di eh, penjelasan hasil tes itu ada PowerPoint-nya di bagian yang sensing itu ada diagram yang di situ yang belahan otaknya yang sensing 100%, kemudian ada feeling 40%. Kalau kita bicara soal perasaan, berarti kepekaan itu berhubungan dengan feeling. Nah, eh persentasenya untuk feeling, perasaannya sensing itu memang cuma 40%, tapi itu memang hitungan secara umum. Nah, rata-rata aja. Jadi memang sensing itu tingkat kepekaannya hanya sampai di situ. Tapi apakah ada sensing yang lebih peka? Bisa, karena kan dia kan faktor lingkungan juga berpengaruh 80%. Jadi kalau sensing nggak peka, ya memang nggak peka. Balik lagi ke cara komunikasi tadi sama sensing, bicarakan dengan detail dan jelas. Di situ udah jelas nggak ada peka ya, ngomong langsung. Ngomong, bukan cuma ngomong, tapi tunjukkan sampai dia lihat yang mana yang kita maksud. Jadi informasi yang diberikan itu bersifat konkret dan bisa diakses sama panca inderanya. Jadi nggak cuma sekedar ngomong, dia membayangkan itu masih kurang tepat ya, kurang lengkap informasinya dan kurang detail untuk sensing gitu. Jadi dia butuh eh, dikemukakan secara langsung dan tunjukkan apa maksud kita ke sensing. Itu yang dimaksud dengan detail dan runut.
gitu. Oke, Oke. terima kasih Kak Atika tanggapannya dan juga Ibu Mimi yang sudah bertanya, mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Taufik Aulia, tapi ini kebetulan Kak Atika pertanyaannya eh, kirimnya pesan langsung ke Mira nih, jadi mungkin nggak terlihat ya, jadi Mira izin bacakan aja. Nah, pertanyaannya izin bertanya Mbak Mira, saya Taufik Aulia, sensing introvert dari Medan. Nah, saya seorang sensing introvert yang ingin saya tanyakan, bagaimana trigger agar sensing menjadi pemimpin yang efektif? Silahkan Kak Atika tanggapannya. Oke. Kalau kita cerita sensing jadi pemimpin, kecenderungannya kalau sensing jadi pemimpin biasanya karena dia sense, dia panca indera, biasanya jadi pemimpin yang on time, menjadi pemimpin yang disiplin waktu, menjadi pemimpin yang memberikan contoh-contoh yang baik kepada bawahannya, menjadi pemimpin yang mereka cenderung untuk player ya, turun langsung untuk melihat langsung anggotanya ini apakah sudah paham dengan tugas-tugas yang sudah dia berikan dan, kecenderungannya bos sensing itu mau secara langsung mengajarkan, datang satu-satu ke karyawannya untuk mengajarkan langsung itu kecenderungannya mau sampai kayak gitu. Karena dia kan sensing itu praktek ya, praktek. Jadi dia dengan senangnya menerima informasi itu dengan praktek, karena lebih mudah bisa diakses panca inderanya dan dia pun kecenderungan punya, eee, mau mengeluarkan effort sampai kayak gitu ke karyawannya. Jadi, eee, ya berlaku aja sepertinya sensing, tidak perlu mengikuti dengan gaya leader yang lain. Nah, bos sensing itu juga punya kecenderungan mereka seneng tuh traktir-traktir anggotanya. Nah, jadi buat karyawan-karyawan yang punya bos sensing, jangan telat-telat dan berpakaianlah yang rapi, nggak mesti mahal, sama sensing itu yang penting rapi, datang on time, kerjaannya tuntas, insya Allah itu jadi karyawan star nanti buat sensing, gajinya bisa naik itu biasanya. Dan bos sensing juga suka tuh biasanya ngasih reward-reward buat anggotanya, gitu. Jadi gimana jadi bos yang baik, ya berlaku aja seperti sensing, menjadi potensi sensing yang baik, yang memang dia menerapkan aturan-aturan yang baik kan buat pegawainya supaya disiplin waktu, berperformance-nya rapi, bersih, datang tepat waktu, kerjaannya tuntas. Nah, bos sensing juga karena sensing mereka itu chemistry-nya uang, chemistry-nya harta, kadang punya potensi agak berhitung dengan harta, tapi kita fokus sama yang hal baiknya. Apa? Sensing juga punya kecenderungan mau foya-foya uangnya, mau mentraktir anggotanya, mau mentraktir karyawannya. Jadilah bos sensing yang memang royal ke karyawan, gitu. Jadi nggak terlalu berhitung, yang penting fokus aja sama mengatur pekerjaan karyawannya supaya jadi disiplin, jadi datang tepat waktu, kerjaannya tuntas. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Kak Atika tanggapannya. Mudah-mudahan dapat menjawab ya untuk pertanyaan Bapak atau Ibu Taufik Aulia nih. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Resti. Nah, pertanyaannya Resti, sensing introvert mau tanya gimana caranya sensing introvert menenangkan diri kalau emosi. Dan gimana Ibu sensing introvert ngadepin anak sensing introvert yang manja. Silahkan Kak Atika tanggapannya. Oke, berarti ini cerita healing ya, Mir? Oh, healingnya sensing, baik sensing introvert dan ekstrovert rada mirip sih. Tetap ya, kembali lagi ke harta. Kalau saya mau cerita tentang diri saya, kalau lagi suntuk, saya ngapain? Pilihan sensing itu ada beberapa. Bisa check out Shopee, bisa ke mall, jalan-jalan, sambil lihat-lihat, pegang-pegang barang di toko orang, cicip sana, jajan-jajan, jalan-jalan, nggak perlu yang mahal. Atau ya bisa juga bergerak. Pokoknya jangan biarkan dirinya kalau lagi suntuk tuh diem, termenung gitu. Nanti biasanya sih kecenderungannya sensing kalau lagi suntuk dan dia tidak bergerak, ada kecenderungan merecall memori-memori jelek, merecall kembali memori kenangan-kenangan yang nggak enak
Dan itu terputar berulang-ulang di kepalanya, dan itu nggak enak banget, jadi makin suntuk lah si sensing tadi. Kenapa? Karena dia juga cenderung sulit untuk keluar dari hal itu, karena memang dia punya potensi daya ingat yang kuat kan. Kemudian juga dia punya potensi berulang-ulang, jadi ingatan nggak enak itu terulang-ulang, jadi makin suntuk. Jadi kalau sensing cara healingnya gimana? Keluar aja dulu, nanti mikirnya kemana. Jadi nggak perlu juga harus yang ngabisin uang banyak-banyak. Ya kalau ada uangnya silahkan, karena memang sensing itu punya tabiat, apa ya, ya suka belanja memang. Karena dia, salah satu kebutuhannya itu performance kan, penampilan, suka berpenampilan yang menarik. Jadi ya belanja, kalau nggak mau keluar ke mana-mana, lihat-lihat aja Shopee. Scroll-scroll, lihat yang lagi diskon. Nah ini kemarin 99 kan, biasanya masih ada nih sampai tanggal berapa ini, masih ada diskon. Jadi belanja-belanja aja atau makan. Nah, jajan, sensing tuh suka banget sama jajan. Jadi cara healingnya gitu aja dan nggak perlu harus mahal sensing ini. Yang penting kalibrasinya, panca inderanya, penglihatannya, perabaannya, perasaannya, semuanya terkalibrasi dengan baik. Maksudnya gimana? Terreset. Jadi kalau misalnya dia keluar, yang dilihatnya baru lagi, yang dimakannya baru lagi, yang didengarnya baru lagi, yang dipegangnya baru lagi, itu jadi refresh jadinya otak sensingnya terkalibrasi dengan baik. Insya Allah suntuk-suntuknya hilang. Oke, Oke, cukup. terima kasih Kak Atika, tanggapannya dan juga Ibu Resti pertanyaannya udah sangat menjawab sekali ya Mira rasa. Jadi Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Vila dari Semarang. Nah, pertanyaannya Kak Atika, cara isi tangki cinta anak sensing introvert biar full terus. Nah, ini kayak dari tadi kita udah berulang kali ya Iya, mengulangnya ini untuk untuk sebenarnya ada benang merahnya sih dari semua itu. Tetap sensing itu bergerak. Sensing itu apapun ceritanya bergerak aja dulu, mikirnya nanti. Ya udah bergerak aja dulu. Karena kalau dia udah bergerak, itu otaknya jadi agak rada encer, agak rada-rada jalan loh logikanya. Jadi ketika menerima informasi apapun bisa tercerna dengan baik, emosinya jadi bisa turun, yang tadinya suntuk-suntuk jadi agak turun, yang sedih-sedihnya juga jadi agak turun, apalagi eh, apa namanya sensing ya. Jadi kalau ketemu yang baru lagi, itu kan yang dilihat baru lagi. Jadi kan dia ke-trigger ya sama apa yang dia lihat. Jadi kecenderungannya lupa tuh sama yang tadi dipikirinnya, sama yang lagi dilalui. Nah, bergerak aja dulu gitu dan nggak mesti harus keluar uang. Termasuk juga anak-anak. Anak-anak itu punya apalagi sensing ya itu dia punya potensi energi yang banyak. Jadi jangan dibatasi anaknya lompat sana, lompat sini ya biarin aja nggak usah disetresin, malah bagus. Berarti otak sensingnya berjalan dengan baik. Kalau ada anak sensing yang diam-diam aja, malas, tidur aja kerjanya itu malah yang perlu dipertanyakan, kenapa anak sensingnya kayak gitu? Bisa bisa karena dia dilarang-larang, jarang bergerak, bisa juga ada yang dicontohnya yang di rumah yang kerjanya tidur aja. Nah, karena Sensi punya bakat mencontoh. Oke, Oke, lanjut. terima kasih Kak Atika tanggapannya. Mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Vila. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Duhita. Pertanyaannya Kak Atika, apakah anak sensing mudah untuk mengucapkan maaf ketika berbuat salah? Silahkan tanggapannya Nah, Kak Atika. tadi kayaknya udah ada terbahas juga yang tadi ya, ucapan maaf ya, berarti cerita tentang dia buat salah. Ya, sensing bisa aja. Kan nggak susah tinggal bilang maaf apa susahnya sih, kecuali tadi thinking ya. Mungkin mungkin thinking agak butuh effort kita menyatakan bahwasannya dia benar salah apa enggak. Tapi kalau sensing, tunjukin aja, kasih bukti. Yang mana yang salah. Jadi nggak sekedar kita bilang kamu salah. Itu kan masih terlalu abstrak ya. Salah apa gitu. Nggak bisa terakses sama panca inderanya. Jadi kita tunjukkan secara detail, nah tadi kamu salah. Kamu buat begini, begini, begini. Seharusnya tidak boleh begitu, karena seharusnya begini, begini, begini. Jadi pola komunikasi sama sama sensing itu tetap kembali lagi dengan detail, runut, rinci, berikan contoh. Dan berikan contoh yang baik itu harusnya seperti apa, yang buruk itu seperti apa. Jadi bisa jadi perbandingan sama dia. Oh, berarti yang baik tuh kayak gini. Oh, berarti yang buruk tuh seperti ini. Nah, jadi sama sensing jadi ada perbandingan, ada sesuatu yang perbedaan kan, gitu. Mudah-mudahan dengan kita memberi penjelasan yang baik, penjelasan yang detail, runut, rinci, sensingnya paham, jadi lebih mudah untuk minta maaf. Dan lagi-lagi, sensing mencontoh.
Jangan-jangan ada juga yang di rumah yang sering buat salah tapi nggak pernah minta maaf. Jadi dia nyontoh gitu. Jadi lagi-lagi sensing ya, gampang mencontoh. Memang sensing itu tercetak banget sama lingkungannya gitu. Oke, Oke, next. terima kasih Kak Atika tanggapannya dan juga Ibu Duhita semoga menjawab ya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Inka. Pertanyaannya, saya feeling introvert. Sering habis kesabaran menghadapi anak sensing introvert. Nah, anak saya dua-duanya sensing introvert. Mohon pencerahannya Bunda Tika. Silakan Kak Atika tanggapannya. Ya, teman saya ini. Sebelum sebelum dijawab, awak bilang dulu lah sama dia, "Alhamdulillah ya, sabar ya." Jadi, memang ini, berseberangan ya, mamanya feeling, beliau yang otak kanan, kemudian anaknya sensing yang otak kiri. Feeling yang memang punya kecenderungan tenaga tidak sebanyak sensing. Sensing sumbernya tenaga, ototnya banyak. Jadi memang senang bergerak aktif, dua pula dan laki-laki pula. Alhamdulillah ya, berarti sensingnya sehat. Cuma memang kecenderungannya ya itu, mama feeling-nya memang rada kewalahan ya, karena kan dari sirkulasi energinya itu kan ibu mendukung si anak, feeling mendukung sensing. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya nggak apa-apa, yang perlu mamanya cuma perlu menenangkan diri, nanti sampai rumah ngecas sama bapaknya. Jadi silahkan banyak-banyak berkalibrasi ya, minta dipeluk, minta disayang, minta dicium, "Yuk Pak, kita ke depan beli sate." Gitu-gitu aja sih, butuh perhatian. Atau bilang sama suaminya, "Pak, jangan lupa ya tanya-tanya kabarku tiap hari. Ma udah sarapan? Ma udah makan? Ma gimana anak-anak?" Itu buat feeling udah jadi bikin berbunga-bunga sih sebenarnya. Jadi itu juga cara menaikkan tangki cintanya feeling, perhatian kan. Kemudian dipuji. Nah, suaminya sering-seringlah muji istrinya, "Makasih ya, Ma, udah ngurusin anak-anak. Kamu ibu yang hebat, udah sabar sama anak kita." Itu, wah, itu feeling-nya udah kelepek-lepek tuh biasanya. Jadi tetap kembali aja, kalau anak-anaknya udah nggak bisa lagi, ya nggak mungkin, karena memang udah kayak gitu. Anak sensing itu memang harus begitu, tinggal kita jadi orang tua yang memperhatikan mana yang akan membahayakan dia, ya ditemani aja. Gitu, dan anak sensing itu cara treatment-nya didisiplinkan dan dijadwalkan, diajarin mana yang boleh, mana yang nggak boleh, kapan main HP, kapan nonton, kapan makan, semuanya terjadwal dengan baik, gitu. Oke, Oke, semoga jadi terjawab. tetap mengisi tangki cinta dari suami untuk menjaga kewarasan seorang ibu ya, Kak Atika ya. Iya, mama Oke. feeling. Iya, mama feeling. Cukup dengan cara sederhana aja. Afirmasi-afirmasi positif setiap pagi, dipuji, ucapkan terima kasih. Itu aja kayaknya udah cukup banget untuk Ya, tumbuh. disayang-sayang ya. Ya, Mira punya Iya, mama feeling juga ya, Mir, sering-sering dipeluk bener, mamanya ya, Mir? bener, bener. Tiap pulang kerja diajakin ngobrol, ditemenin dulu, baru masuk Iya, kamar. dengerin Wah, curhatnya banyak-banyak ya kan, padahal yang kerja bener. siapa, yang di rumah siapa, ya Iya, nggak apa-apa. iya, biar jadi pahala juga ya Bapak Ibu. Iya. Oke. Terima kasih Kak Atika yang sudah menanggapi dan juga Bu Inka yang sudah bertanya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Rehan. Pertanyaannya saya sensing introvert namun nggak seperti Mbak Tika sebutkan. Kalau sensing itu suka menawar, suka berdagang, apa-apa imbalannya duit. Apakah ada yang miss di masa kecil dan remaja saya? Mohon pencerahannya Mbak. Nah, ini kayaknya kita harus perlu tahu dulu nih masa lalunya dari Pak Rehan ini ya, Kak Atika ya. Oke, Ya, kalau tapi tanggapan dari Kak Atika silakan. Sebenarnya itu kecenderungan ya. Jadi kalau memang sensingnya itu tidak menawar, ya nggak apa-apa juga gitu. Kecuali dia berhubungan dengan, yang agak apa ya, potensi yang lebih penting. Contohnya apa, itu yang sensing dia sebenarnya punya memori yang baik, kok dia memorinya nggak baik ya? Atau sensing harusnya senang bergerak, kok dia nggak senang bergerak ya, kenapa? Kalau tawar-menawar itu kan sebenarnya lebih kecenderungan. Jadi kalau misalnya sensingnya tidak menawar, ya mungkin uangnya ada, nggak usah nawar. Kalau sensingnya udah kaya itu nggak usah nawar. Jadi, kalau sensing yang udah naik level itu, mereka cenderung menghargai harga yang sudah ditawarkan selama masih masuk akal. Ya nggak apa-apa, karena dia juga, si sensing ini kalau jualan juga nggak mau ditawar kecenderungannya, ya jangan ditawar dong. Dan biasanya juga kecenderungannya sensing juga buat harga nggak terlalu tinggi. Karena dia maunya sikit-sikit tapi banyak.
nggak apa-apa untung sedikit, yang penting marginnya banyak, yang penting apa ya, banyak laku gitu. Jadi kalau memang nggak suka nawar ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Berarti sensingnya bagus itu, banyak sedekah. Benar, benar. Dan itu Karena kan amalan terbaiknya sensing itu memang sedekah. Jadi berapa banyak harta yang sudah dikeluarkan, insya Allah datangnya berduyun-duyun lagi nanti duitnya datang. benar. Nah, karena mungkin beberapa yang disebutkan oleh Kak Atika di awal itu adalah ciri-ciri atau karakter lain yang cenderung biasanya ada pada sensing. Tapi kalaupun tidak ada, nggak masalah ya Bapak Ibu, seperti apa yang Kak Atika katakan sebelumnya, karena sensing itu biasanya tercetak. Nah, kalau orang tuanya nggak hitung-hitungan, orang tuanya suka sedekah, nah seperti itu juga lah anaknya. Jadi nurunnya kayak Betul. gitu tuh. Nah, jadi atau bisa jadi dia nggak suka berdagang, dia nggak hobi jualan, dia nggak hobi jadi pengusaha, tapi kayak kita lihat kehebatan lain dari Sensei. Oh, dia punya otot yang kuat. Nah, mungkin dia berpotensi jadi atlet, pekerjaan yang berulang, atau pekerjaan-pekerjaan monoton yang setiap hari itu terus yang dikerjakannya sehingga dia menjadi expert. Nah, bisa jadi juga seperti itu ya, Kak Atika. Mungkin Nah, ada jadi tambahan lagi ya, Mir. Gini, silahkan, Kak. kalau sensing bilang nggak suka berjualan, mungkin bukan nggak suka berjualannya ya. Yang perlu kita tanya, ada pernah punya kenangan jelek nggak waktu berjualan? Jadi sebenarnya bukan nggak suka sama jualannya, tapi nggak suka sama memori yang lama, gitu. Kenapa? Karena udah tersimpan. Aku jualan nggak bisa. Aku jualan nggak pandai. Nah, itu kan memori jelek ya. Sensing itu nggak mau ngulang lagi. Ah, nanti nggak laku lagi. Jadi sebenarnya sensing itu rata-rata punya kecenderungan mau berdagang. Cuma mungkin pengalaman pertama ketika dia berdagang tidak punya pengalaman yang baik. Atau mungkin tidak mendapatkan contoh atau cara belajar berdagang yang detail. Yang bisa memberikan contoh yang baik buat si sensingnya. Jadi gagallah dia. Gitu. Kecenderungannya biasanya bisa juga kayak gitu. Oke, terima Oke. kasih Kak Atika tanggapannya. Mudah-mudahan terjawab untuk Pak Rehan ya. Jadi jangan setelah tes Steven mungkin menyalahkan diri, apa benar aku sensing, apa iya aku sensing, apa jangan-jangan aku nggak punya potensi. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan terjawab di Brainy Talk malam hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, nanti mungkin kita bisa bahas di Brainy Talk selanjutnya. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari ini ada dari Pak Taufik Aulia lagi nih. Pertanyaannya message ke Mira ya. Jadi pertanyaannya siapa tokoh-tokoh sukses dalam atau luar negeri yang sensing yang dapat dijadikan referensi. Nah, kebetulan Mira lupa, tapi kira-kira Kak Atika ada yang ingat salah satunya atau contohnya? Ada. Kalau Silahkan. yang luar negeri, saya nggak tahu ya, tapi memang bisa jadi memang belum tes. Tapi yang saya tahu dan itu memang sudah dikonfirmasi sama juga dari cabang-cabang Stephen yang lain dan juga promotor yang sudah pernah melakukan tes Stephen dengan apa namanya public figure ya. Jadi yang sensing itu ada Teguh Wisnu, ada siapa sih namanya? Siapa? Nikita Willy. Nah, Nikita Willy itu sensing. Kemudian siapa ya lagi ya? Ada sih saya buat di konten. Jadi kalau Bapak Ibu yang follow Stephen Yu, nah itu banyak banget konten kita ya. Kebetulan saya juga konten kreator di Stephen Yu. Jadi Instagram Stephen Yu, silahkan dikulik-kulik. Di situ ada banyak banget yang bisa diambil tips and trick. Nah ini videonya saya buka nih. Jadi yang sensing itu ada Angel Elga juga sensing, AA Gim juga sensing, Dewa Eka Prayoga kalau yang tahu yang suka berbisnis, yang suka jualan. Nah, itu biasanya tahu ya siapa Dewa Eka Prayoga. Nah, beliau itu juga. Kemudian Ipo Santosa, Abah Ihsan, Ari Untung, Ayu Azhari, terus Ustadz Hilman Fauzi itu juga sensing. Terus ada Opik juga sensing, Ari Ginanjar, foundernya ISQ 165. Nah, itu juga sensing. Kemudian ada Febrian Agung yang dari Eco Racing. Kemudian ada siapa ini lagi ya? Reza Randy, foundernya PPA. Kemudian ada Evan Dimas yang pesepak bola dari Indonesia. Banyak sensing.
Oke, terima kasih Kak Atika. Nah, mudah-mudahan menjawab ya untuk, Bapak atau Ibu Taufik Aulia nih. Nah, Mira juga udah bagikan websitenya dari Tiffin Brain di www.tiffinbrain.com. Silakan Bapak Ibu buka, itu ada artikelnya, ada ini ya, ada beberapa list, artis, public figure ataupun tokoh-tokoh yang, dengan 9 personality genetik mulai dari sensing introvert sampai dengan insting. Nah, jadi silakan dilihat-lihat, websitenya Stephen Brain. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Meita. Pertanyaannya, anak saya sensing introvert usianya 8 tahun. Anak saya terlalu santai, dia menganggap semuanya aman-aman saja. Hampir setiap hari saya marah karena selalu terlambat ke sekolah. Nah, bagaimana yang buat anak sensing introvert supaya bisa gesit dan fokus? Setiap pulang sekolah, dia selalu menunjukkan nilainya di sekolah. Nilainya bagus, selesai tugasnya. Kenapa berbeda ketika dia di rumah dan di sekolah ya, Kak? Oke, silakan Kak Atika tanggapannya. Yang mau saya tanya sekarang masalahnya di mana ya, Bu? Karena nilainya udah bagus kan gitu. Jadi Bener, sebenarnya uh, mungkin maksudnya gini kali ya, kegiatan di rumah dia terlihat mungkin santai. Ya mungkin capek Bu, di sekolah dia udah belajar, kan udah ngasih nilai yang bagus. Jadi ada yang perlu digarisbawahi dan diingat, sensing itu bukan belajar sambil main, tapi main sambil belajar. Jadi anak sensing itu jangan lupa untuk diberikan kebutuhan main-mainnya, apalagi sensing ekstrovert, karena memang kebutuhan mainnya itu tinggi. Seperti main-main dia, tapi sebenarnya dari kegiatan yang dia lalui itu banyak informasi, banyak ilmu yang diserap. Lagi-lagi jangan lupa, sensing itu kayak tape recorder. Semua informasi yang masuk ke kepalanya itu terserap dengan baik dan terekam dengan baik di memorinya. Karena sensing tadi punya daya ingat yang kuat. Nah, tetap harus menjadi suasana yang menyenangkan, suasana yang happy, suasana yang enjoy. Jadi sensing itu senang dengan hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau nilainya udah bagus dong. Mungkin lebih ke jadwal kali ya, kapan main handphone, kapan main-mainnya, kapan jadwal sholatnya. Kalau mungkin itu yang dipertanyakan sama ibunya ya, tidak terjadwal. Nah, sensing itu cara treatment mendidiknya itu dengan disiplin jadwal. Jadi berilah jadwal yang jelas buat sensing, kapan dia boleh main handphone, berapa lama main handphonenya, hari apa aja boleh main handphonenya, kemudian jadwal sholat, sholatnya jam berapa. Dan itu harus berulang. Mengajarkan sensing itu nggak bisa langsung diajarkan dia langsung pandai. Apa tadi cara belajar sensing? Repetisi, berulang-ulang. Jadi sabarlah untuk mengajari sensing. Dia berulang-ulang sampai nanti dia jadi expert dan terekam, teringat di kepalanya jadwal dia, jadi nggak perlu dikasih tahu lagi. Pokoknya jangan lupa aja gitu main-mainnya dia. Karena sensing juga butuh itu. Mungkin di sekolah dia udah capek ya mendapat nilai yang bagus juga bukan sesuatu yang gampang ya, lelah ya, gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Atika tanggapannya. Mudah-mudahan sangat menjawab untuk pertanyaan dari Ibu Meita ya. Jadi Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Mimi. Nah, pertanyaannya, saya sensing ekstrovert. Di sini dibilang dia mengejar yang bersifat uang. Namun, bagaimana sensing ekstrovert yang mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan uang? Alih-alih dia sifatnya sebagai relawan. Lalu, karena dibilang sensing terlihat matre, jadi kesannya kayak negatif ya. Apakah enggak apa-apa tuh, terutama dalam pergaulan sosial? Nah, ini tadi sebelumnya kita udah bahas sedikit ya, Kak Atika ya. Bukan sedikit, kayaknya Ya. banyak panjang lebar ya, Kak Atika tentang ini. Oke, silakan Kak Atika tanggapannya kembali. Apa tadi sensing ya? Tidak apa tadi Mir? Sensing ekstrovert. Nah, karena kan dibilang sensing ekstrovert itu Matre. mengejar yang bersifat uang. Sebenarnya bukan mengejar Sebenarnya ya. bukan mengejar ya. Kalau yang mengejar itu SI. Kenapa? Karena memang dia introvert. Jadi drive-nya itu introvert. Nah, stimulasinya itu dari dalam dirinya sehingga orang introvert itu tergerak dengan sendirinya. Motivasi dia itu ada di dalam dirinya. Kalau dia mau ya dia akan bergerak. Nah, kalau dia SE baru dia dikejar. Dikejar maksudnya gimana? Untuk para sensing extrovert, jadilah wadah yang terbuka lebar
kayak baskom. Kenapa? Karena orang sensing ekstrovert itu punya kecenderungan dikejar harta, dikejar peluang. Peluang itu mau datang aja sama dia. Harta itu mau datang aja sama dia. Cuma sensing ekstrovert itu punya potensi apa-apa capek, nanti lelah, aduh nanti susah nih. Karena memang kecenderungannya nggak suka sama tantangan ya. Jadi orang ekstrovert itu sukanya memang yang enak-enak aja, dalam posisi yang nyaman. Nah, kalau ada peluang datang, ada apa ya kesempatan mau datang. Nah, dia kan biasanya langsung mikir tuh, aduh nanti ini bisa nggak ya? Aduh nanti ini nggak bisa. Tuh terus gimana? Suka overthinking yang kayak gitu. Jadi kalau buat yang SE dia kecenderungan dikejar, jadi terima aja dulu mikir kemudian. Insya Allah nanti kalau udah diterima dan bergerak itu biasanya kecenderungannya jadi jalan aja gitu. Bisa terselesaikan. Nah, tadi yang mengejar itu yang SI. Oke, Mir. Oke, terima kasih Kak Atika tanggapannya. Mudah-mudahan terjawab banget ya untuk pertanyaan dari Ibu Mimi. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Vina Yusmadani. Nah, pertanyaannya, anak saya intuiting introvert Mbak, laki-laki, temperamen banget, apalagi kalau dituduh melakukan yang nggak dia buat. Guru sekolahnya aja pernah dipukul karena dia dituduh. Terus susah banget tidur, padahal udah ngantuk berat. Alhasil di sekolah sering tidur, usianya 6 tahun. Gimana cara ngatasinnya ya Mbak? Wah, ini pertanyaannya bertolak belakang dengan sensing ya pada malam hari ini ya Bu Vina, tapi nggak apa-apa, Eh, akan dibantu jawab oleh Kak Atika. Silakan Kak Atika. Sebenarnya kalau kita mau menelaah masalah anak ya, agak banyak yang perlu ditarik. Pertama, orang tuanya apakah sudah tes dan hasilnya apa. Kemudian yang kedua, apa kegiatan anaknya di rumah. Kemudian di sekolah, gimana dia di sekolah. Apakah banyak tekanan dari gurunya, ataukah banyak PR-nya, atau terlalu banyak tugas. Nah, cara belajar dia gimana di sekolah dan di rumah. Jadi agak perlu banyak yang perlu digali. Kenapa anak intuitingnya kayak gitu? Karena itu udah jadi case ya, jadi kasus. Jadi perlu banyak yang untuk digali gitu. Nggak cuma sekedar, oh anaknya begini. Karena kita perlu tahu dulu kenapa anaknya jadi begini tuh karena apa. Jadi itu kan sebenarnya dampak aja ya. Nah, anak intuiting biasanya nggak cenderung cuek di sekolah biasanya. Dia nggak suka mencari masalah biasanya dan orangnya cuek banget. Malah seperti ada dan tiada kecenderungannya orang intuiting. Kalau duduk juga maunya di belakang. Jadi kalau dia punya sifat seperti buat masalah di sekolah itu perlu banyak yang kita gali kenapa dia kayak gitu. Nah, kata kunci untuk anak intuiting itu apa? Kebebasan. Nah, kebebasan yang seperti apa? Kita perlu tahu dulu dia di rumah dididik seperti apa. Nah, mendidik anak sensing dan mendidik anak intuiting itu dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang sangat berbeda. Kalau anak sensing dengan cara mendisiplinkan, anak intuiting dibebaskan. Dibebaskan yang seperti apa? Anak intuiting fokusnya itu hanya pada goalnya aja, pada gambaran besar. Contoh, nilainya harus A atau B ya nak rapotnya. Selain dari itu nanti kamu bisa dapat punishment. Nah, jadi nggak usah diurusi kapan dia ngerjain PR, kapan dia nyusun rosternya. Itu apa ya? Itu detail. Dan itu nggak pas untuk mendidik anak intuiting seperti itu. Jadi perlu banyak yang digali. Gimana anak intuitingnya diatur di rumah sehingga kok dia jadi memberontak kayak gitu. Oke, Kak Benar. Mira. Mm-mm. Oke. Nah, mungkin bisa jadi juga di rumah, ya itu tadi ya Kak Atika, seperti yang Kak Mungkin Atika terlalu bilang, banyak tekanan bisa juga, ya, makanya kita perlu tahu juga orang tuanya hasilnya apa dan gimana gaya didikan dia di rumah gitu. kurang banyak kebebasan untuk melakukan suatu hal atau Ekspresi ya. Ya. eksplorasi. Nah, oke, mungkin bisa seperti yang Kak Atika bilang, mungkin bisa digali lagi ya untuk Ibu Vina, dilihat lagi kira-kira apa nih yang salah. Oke, terima kasih Kak Atika yang sudah menanggapi pertanyaan intuiting kita pada malam hari ini, dan juga Bu Vina, terima kasih atas pertanyaannya. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Amah. Nah, pertanyaannya, anak saya 2 orang, yang satu sensing, yang kedua insting. Nah, umurnya 6 dan 4 tahun. Mereka sering bertengkar, apakah antara sensing dan insting sering tidak cocok? Wah,
Memang, seperti perang dunia ya kayaknya Bu Ama di rumah ya. Silakan Kak Atika tanggapannya. Oh, kalau kemarin pernah dijelasin Ibu waktu hasil tes Stephen itu ada namanya sirkulasi energi. Jadi kalau kita ngelihat di situ memang sensing dan insting itu adalah dua kutub yang berbeda. Mereka bertolak belakang dan sensing juga kalau dari apa namanya sirkulasi energi itu menaklukkan insting. Jadi kakaknya memang superior daripada adiknya yang insting. Mereka memang jadi punya kecenderungan jadi apa namanya ya perang, nggak cuma anak Ibu, anak saya juga, Bu. Anak saya feeling dan thinking itu juga berseberangan. Tapi ya jangan sering-sering kita ungkapin, yang satu ada yang baik banget, yang satu nakal banget, karena itu nggak baik ya, kayak gitu. Tapi tetaplah didik anak sensingnya dan anak instingnya dengan pola didik mereka yang berbeda. Jadi nggak sama, mendidik anak insting dan juga mendidik anak sensing. Mereka punya pola didik yang berbeda. Kalau sensing itu berikan jadwal, berikan, kedisiplinan waktu, kemudian jangan lupa kasih imbalannya, kemudian, apa namanya, melakukan banyak bergerak, jangan dibatas-batasin kalau dia mau main, gitu. Jadi kalau dia mau main, ya silahkan aja, yang penting tugas orang tua itu mengontrol, gitu. Mengontrol supaya ya jangan sampai dia terluka atau dia melukai orang lain. Nah, kalau untuk anak instingnya gimana? Berikan dia berperan. Nah, anak insting itu berperan supaya dia bisa menolong, menolong ibunya, menolong kakaknya, gitu. Berikan dia peran supaya dia bisa berkontribusi di rumah. Jadi nggak ada yang paling bagus kali, nggak ada yang paling jelek kali. Jadi sama. Jadi tidak ada timpang tindih antara kakak dan adiknya. Jadi kenapa mereka perang aja, itu memang ada potensi ke sana karena mereka memang punya sifat yang berbeda, gitu. Jadi kadang kecenderungan berseberangan itu ada memang. Gitu. Jadi peran orang tua ya jadi penengah yang baik dan didik mereka sesuai dengan mesin kecerdasannya, gitu. Oke, terima kasih Kak Atika tanggapannya mudah-mudahan sangat menjawab untuk pertanyaan Ibu Amah ya. Nah, jadi Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Farina Larasati. Nah, pertanyaannya anak saya sensing extrovert, sekarang sedang penakut sekali, nggak berani ke kamar mandi sendiri, nggak berani ke kamar. Oke, gimana cara buat anak saya berani lagi? Apakah dia dikasih iming-iming kalau jadi pemberani dikasih uang? Anaknya umur 7 tahun saat ini. Oke, silahkan Kak Atika tanggapannya. Nggak mau ke kamar mandi sendiri maksudnya tadi ya? Iya benar, penakut, saat ini penakut sekali, jadi nggak berani ke kamar mandi sendiri. Oh, itu biasanya kecenderungan sama ingatan atau ada yang pernah dilihatnya, Bu? Habis ngelihat apa dia di kamar mandi, gitu. Ya biasanya kalau untuk sensing karena dia punya ingatan yang jelek, kita ganti dengan ingatan yang baru. Untuk di kamar mandi itu bahwasanya memang itu tidak apa-apa. Jadi perlu ditanya kembali sama sensingnya, detail, ceritakan ada apa yang dia lihat. Jadi supaya kita bisa buat ingatan yang baru lagi sama sensing. Sensing itu yang bikin takut itu karena ingatan jelek itu berputar-putar di kepalanya. Jadi dia nggak mau. Nah, nggak mau ke kamar mandi gara-gara mungkin ada hal yang dia nggak suka atau nggak mau lihat. Jangan-jangan cuma kecoaknya di kamar mandi itu, atau mungkin ada kecoa setiap di kamar mandi mungkin ada kecoa atau ada apa. Nah, itu perlu ditanya lagi sama sensinya. Suruh dia menceritakan dengan detail kenapa, apa yang dia lihat, ada apa waktu dia ke kamar mandi, kenapa nggak mau. Itu juga jadi mendidik anak sensinya supaya dia lebih mudah untuk berkomunikasi menjadi seorang yang detail juga. Menceritakan kembali kejadian yang sudah dia dapat gitu. Setelah Eee, kita tahu, buat memori yang baru lagi, supaya memori yang jelek itu hilang, gitu. Diajarkan dan dikasih tahu dari ingatan yang jelek tadi itu kenapa, diperbaiki memorinya. oke. Nah, sambil memperbaiki dengan memori yang baru, jangan berharap juga dengan cara yang instan ya, Kak Atika ya. Mungkin Iya, mana tahu nih butuh orang sabar, tuanya apalagi bener, anak-anak ya. bener bener. Mana Dan tahu orang memang tuanya punya ekspektasi, heeh. Umur berapa tadi anaknya? 7 tahun Kak 7 Atika. tahun, apalagi masih 7 tahun ya, memang, masih mau serba ditemenin. Mau serba Bener. dikawanin, jadi masih anak
0 sampai 7 tahun itu memang mereka pertumbuhannya itu masih di otak limbik ya perkembangannya, yaitu kita temukan di situ ada sensing dan feeling. Kecenderungannya apa? Bonding, itu ada di feeling, kemudian sensing yang senang bergerak. Jadi masih mau serba ditemenin, nggak apa-apa temenin aja dulu sambil kita coba gali lagi ingatan dia ada apa dari yang kamar mandi itu tadi. Oke, terima Ya, kasih. ditemenin berulang ke kamar mandi gitu, ditemenin, ditemenin sampai nanti dia berani sendiri Benar, gitu. harus berulang. Jadi jangan semua treatment yang diberikan Steven, jangan ujuk-ujuk ke Bapak Ibu, para orang tua nih sekali di treatment langsung berharap, wah bisa gitu. Jangan ya Bapak Ibu, semuanya harus butuh pengulangan. Apalagi terutama tangki cinta nih. Nah ini nih yang biasanya rawan banget. Udah tes Steven, kemudian kita kasih tips atau kita kasih treatment yang sesuai dengan mesin kecerdasannya, dan orang tua mempraktekkan itu, tapi prakteknya hanya sekali 2 kali aja. Nah, ya Itu udah kenapa penting ya orang tuanya dites juga kan? bener. Nah, jadi kalau mau hasil yang maksimal butuh pengulangan. Oke, mungkin itu Ya, saja. Kira-kira ada tambahan lagi, Kak Atika? cukup kita lanjut. Oke, terima kasih Kak Atika tanggapannya dan juga Ibu Farina yang sudah bertanya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Andriani. Oh, maaf, maaf. Ini dari Ibu Martini. Nah, pertanyaannya anak saya sensing extrovert, saya intuiting introvert, dan ayahnya intuiting, ibunya intuiting extrovert dan ayahnya intuiting introvert. Gimana menghadapi anak sensing extrovert yang susah komunikasi dan selalu lebih utamakan teman daripada orang tua dan keluarga? Oke, baik. Silakan Kak Tadi tuh Atika. anaknya usia berapa, Mir? Ada ditulis nggak? Di sini belum ada ditulis ya usia anaknya, kira-kira boleh Bu Martini, tanggapannya kira-kira anaknya usia berapa nih? Kayaknya ini Bu Martini yang kemarin Japri. 21 Dua tahun. puluh satu Oke. tahun perempuan, oke. Jadi udah dewasa ya anaknya. Jadi memang kalau udah dewasa ini pendekatan kita jadi temen gitu. Kita kan memang diajarkan ya untuk mendidik anak itu membersamai anak mengikuti dengan usianya. Nah, kalau udah di umur 21 itu kita udah harus menjadi temannya, teman diskusi, teman untuk saling bertukar pikiran, teman untuk saling bercerita, kurangi tuntutan di situ. Apalagi sensing ekstrovert. Jadi kalau kasusnya mungkin dia lebih memilih temannya, banyak faktor ya yang perlu digali di situ. Gimana hubungan orang tua dan anak. Jadi kalau ngelihat dari polanya, yang sensing anaknya, orang tuanya intuiting, jadi orang tua intuiting itu menaklukkan ya kalau dari sirkulasi energinya orang tua yang menaklukkan anak. Jadi orang tuanya lebih superior daripada anak. Jadi orang tua yang superior daripada anak itu punya kecenderungan memberi banyak tuntutan. Biasanya harus gini, harus gini, harus gini. Nah, nggak apa-apa juga sebenarnya, tapi jangan lupa pintu masuknya gaya sensing. Nah, sensing itu yang gimana? Ya ada imbalannya atau jadi orang yang asik juga, apalagi SE kan. Nah, jadi perlu digali lagi kenapa anak SE-nya kayak gitu lebih milih temannya daripada orang tuanya. Jadi pendekatannya gimana? Jadi teman anaknya aja dulu. Atau bergaul juga sama teman-teman anaknya. Kemudian kita bisa masuk di situ, nasehat, minta tolong sama temannya, kasih tahu anak-anak saya ya gini 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 gini. Tapi tetaplah dengan gaya yang ya friendly lah kayak mana gaya anak sekarang. Gitu. Jangan terlalu nampak kali timpangnya ini yang satu orang tua yang ini anak gitu. Selama tidak keluar dari norma-norma kesopanan. Nah, jadi ya jadi best friend aja sama anaknya. Komunikasinya diperbaiki dulu supaya kita masuk dulu ke anak. Jadi kalau kita udah enak punya hubungan dengan anak kan jadi enak kita mungkin bahasa jeleknya menuntut kali ya, mengatur. Gimana kita mau ngatur anaknya kalau misalnya kita aja belum bisa nih masuk. Pintunya masih terkunci rapat, nggak bisa masuk. Gimana mau masuk ke rumahnya? Analoginya seperti itu. Jadi kalau kita mau masuk ke anak ya kita bangun dulu komunikasi yang baik sama anak. Jadi teman aja dulu sama sama anaknya gitu. Oke, apalagi ini usianya 21 tahun ya Kak Iya. Atika. Kebutuhan Mm-mm. sosialnya Udah. itu masih menggebu-gebu. Iya, Nah, punya ego kan gitu. benar.
pergaulannya udah luas, punya banyak teman, pola pikirnya udah lebih maju lah bisa dibilang ya daripada orang tuanya, mungkin pengetahuannya dan segala macamnya gitu. Apalagi terlebih lagi dia adalah seorang sensing extrovert. Nah, jadi memang Iya, butuh banyak temen banget ya. Butuh teman yang senang-senang mungkin bisa jadi di rumah bergerak. suntuk. Mungkin bisa jadi Iya. seperti itu ya Kak Atika. Jadi dia Jadi butuh memang punya kecenderungan ya kan. Heeh, iya, kecenderungan orang tua intuiting itu kan kurang bersosialisasi ya. Kecenderungannya ya jarang, jarang mau bersosialisasi, jarang bertemu dengan orang. Berbanding terbalik dengan sensing yang maunya keluar. Mereka cenderung punya jiwa sosial juga yang mau berbaur, apalagi ekstrovert kan gitu, mau ke sana kemari, mau jumpa temannya, mau apa segala macam. Bisa jadi apakah itu dulu terlalu banyak larangan, nah itu kan perlu banyak yang digali. Itu jadi panjang tuh, karena udah 21 umurnya kan. Jadi ya udah bangun bonding aja dulu, punya hubungan yang baik sama anaknya. Jadi bestie dulu jadi sama anaknya. Kalau susah masuk ke anaknya, masuk ke teman anaknya dulu. Gitu. benar. Jadi kalau misalkan mau kita kulik lagi, wah ini bisa jadi konsultasi per sesi lagi ya Kak Atika. Iya, Oke, jadi iya. kita sudahi dulu sampai di sini. Nanti kalau ada yang kurang jelas lagi, silakan ditanyakan lagi. Boleh di Brainity Talk selanjutnya atau langsung japri Mungkin ke nanti Atika. ibunya bisa ikut ini tematik parenting, Mir, nanti kalau buka. Oh iya, benar. Nanti mungkin Mira akan infokan kalau ada tematik parenting ya untuk Ibu Ya. Martini. Oke, Kita bisa terima kasih. mendalami lagi lebih dalam di situ nanti. Benar. Oke, terima kasih Kak Atika yang sudah menanggapi dan juga Bu Martini yang sudah bertanya. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Yasmin. Nah, pertanyaannya saya ingin bertanya Kak, anak saya umurnya 4,5 tahun dan sensing introvert. Saat ini saya ingin mencari kegiatan untuk anak. Kira-kira kegiatan atau les apa yang bagus untuk anak sensing introvert ya Kak? Wah, ini pertanyaannya mudah sekali ya untuk Ibu Yasmin. Silakan Kak Atika. Oke, yang perlu digarisbawahi kembali lagi ya, sensing itu apa kuncinya bergerak. Jadi termasuk belajar matematika, belajar apapun itu, sensing itu paling suka kalau ada prakteknya. Kegiatan sebenarnya lebih diutamakan kegiatan yang menggunakan otot ya. Itu sensing itu sebenarnya rajanya olahraga, kegiatan apapun. Kenapa? Karena memang dia perlu merilis energinya yang banyak. Dan itu jadi encer tuh otaknya kalau misalnya dia bergerak. Nah, itu bisa banyak ilmu yang diserap sama dia. Jadi, aktivitas apa? Aktivitas yang banyak bergerak. Jadi kalau misalnya belajar matematika, mungkin kita bisa buat alat peraganya, bisa jadi bikin-bikin, bisa bikin eksperimen. Nah, kalau misalnya apa kegiatan ya banyak ya olahraga mungkin gitu. Olahraga juga punya banyak macam ya bidang gitu. Jadi intinya sensing bisa suka hati aktivitasnya. Yang penting aktivitasnya banyakkan yang menggunakan otot gitu. Benar, mungkin lebih sederhananya, apalagi ini usianya 4,5 tahun ya Kak Atika. Mungkin banyak tuh Ya. ada les-les dance. Main-main, Benar. Kalau misalkan mau main-main. dia difokuskan ada expertnya, mungkin bisa dance, menari seperti itu ya Kak Atika. Ya, bisa Nah jadi. itu kalau misalkan ada keinginan dari orang tuanya. Yang penting tubuhnya bergerak kata kuncinya ya Kak Oh, Atika. seneng kali tuh kalau diajak ke Playland itu. Banyak kan Benar, mainannya di sana, bisa benar bisa bebas lompat-lompat, ya Kak Atika. trampolin segala macam di situ. Biasanya Benar. di Playland itu juga banyak kan apa namanya permainannya. Jadi ada yang kayak bagian groceriesnya, ada bagian jualan-jualan, ada yang bagian susun puzzle, nanti ada yang bagian apa lompat-lompat, banyak kan kalau di Playland tuh banyak. Semua hal bisa dimainin di situ sama. Oh, seneng banget tuh anak sensing, tenaganya terilis dengan baik. Tinggal orang tuanya tinggal jalan-jalan aja ya Kak Atika Tengokin ya. aja. Tengokin aja. Oke, terima kasih Kak Atika Kalau bisa tanggapannya. ikut main juga. Iya, oke terima kasih Kak Atika tanggapannya dan juga Ibu Yasmin yang sudah bertanya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Ika. Pertanyaannya, Kak, anak saya dua-dua insting dan saya dan suami dua-duanya sensing. Dan anak pertama saya kok lebih nggak akur ke adiknya dan bagaimana berdamai agar anak saya yang pertama bisa lebih mendengarkan saya ya, Kak. Oke, nah ini posisinya orang tua kedudukannya sama, anak kedudukannya juga sama ya Kak Atika. Silahkan tanggapannya dari Kak Atika.
Oke. Jadi memang kecenderungan kalau punya anak, dua mesin kecerdasannya sama, itu punya kecenderungan yang satu eh, ibu peri banget, yang satu bandit banget. Nah, mereka juga punya potensi jadi bestie banget, bisa juga punya potensi rival musuh bebuyutan. Nah, itu perlu kita gali, kenapa jadi kayak gitu. Nah, anak insting. Jadi, terus dari sirkulasi orang tuanya dominan ya, menaklukkan si anak. Kecenderungannya meminta anak untuk kasih contoh yang baik buat adiknya. Jangan pernah lupa bahwasanya insting itu tidak pernah mau jadi nomor satu dan tidak mau untuk dituntut. Dia maunya apa? Chemistry insting kan bahagia gitu. Dia nggak pernah mau jadi nomor satu. Jadi buat bapak ibu mungkin coba dicek lagi pernah nggak ngomong kayak gini sama anak insting pertamanya, Bang atau Kak, kamu anak pertama, kamu harus kasih contoh yang baik, Bang. Kamu itu harus harus jadi menjaga adikmu, Bang. Kamu harus begini begini begini. Kamu harus. Itu apa? Tuntutan nggak? Tuntutan. Belum apa-apa, instingnya udah mumet, udah suntuk. Jadi udah nggak bahagia kan gitu. Jadi apa treatment yang harus dilakukan buat anak kedua insting ini? Sebenarnya punya banyak bahagia loh kalau punya dua anak insting. Kenapa? Mereka itu sebenarnya punya panggilan jiwa untuk mau selalu menolong. Mungkin tanpa disadari kali ya, sebenarnya anak insting itu dari kecil sudah menunjukkan eh, ingin ikut campur dalam tanda kutip ya. Mau mamanya ngerjain apa, dia pun ikut nimbrung. Papanya ngerjain apa, dia pun ikut nimbrung. Jadi apa yang harus kita lakukan treatmentnya? Libatkan aja. Libatkan anak instingnya untuk dia berperan dan kepake. Dan jangan pernah ada membeda-bedakan, karena mereka mesin kecerdasannya sama. Kembali lagi ya, nggak boleh dibeda-bedain. Karena mereka punya punya potensi menjadi musuh bebuyutan, karena mesin kecerdasannya sama gitu. Dan hilangkanlah tuntutan pada anak insting. Biarkan dia hidup dengan bahagia gitu. Dan kecenderungannya anak insting itu suka dengan yang damai. Nah, cek lagi orang tuanya gimana, hubungannya di rumah apakah baik. Karena anak insting punya potensi trauma. Memang iya, semua MK ada potensi traumanya juga, tapi khusus insting tuh traumanya yang benar-benar trauma gitu. Sama apa? Hal-hal yang tidak enak dilihat. Contoh mungkin orang tuanya bertengkar di depan anak, berkonflik di depan anak. Karena salah satu untuk menjaga tangki cintanya insting itu kan harus memberikan suasana kedamaian, suasana kondusif, tanpa konflik, tanpa ada berantem-berantem. Nah, itu mungkin perlu dicek lagi gimana di rumah. Kembali lagi untuk melihat tangki cinta anak insting. Adakah yang miss di situ, yaitu kondusif, tidak ada konflik, berperan, dia kepake, dia beradaptasi, gitu. Dicek lagi, apakah ada yang miss dari itu. Oke, terima kasih Kak Atika. Nah, mungkin karena insting ini suka terlibat atau berkontribusi ya Kak Atika. Jadi mungkin orang tua mungkin bisa kasih perannya masing-masing untuk anak insting. Nah, Ya, karena mungkin yang satu cemburu kok dia bisa diajak ini, diajak itu. Nah, untuk yang satunya kok berkontribusi. enggak, gitu. Iya, Nah, mungkin bisa jadi ada kecenderungan seperti itu juga ya Kak Atika. Tapi balik iya. lagi seperti yang Kak Atika sampaikan sebelumnya, coba dilihat lagi sambil mengisi tangki cintanya untuk anak insting. Oke, terima kasih Kak Atika tanggapannya dan juga Ibu Ika yang sudah bertanya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Karmila. Nah, Ibu Karmila pertanyaannya izin Kak, mohon sharingnya bagaimana cara merubah mindset atau memori jelek yang sudah terekam oleh sensing extrovert sehingga jadi hal baik yang bisa meningkatkan potensinya. Oke, ini kayaknya kita udah Udah bahas berulang tadi lagi. ya. Iya. Oke, tapi boleh silakan diulang lagi Kak Tika. Ya, dikasih ini, memori yang baru lagi, gitu. Contoh, dia punya masalah sama temennya, itu yang nggak enak gitu.
Nah, itu bisa dibangun lagi, punya hubungan yang baik lagi sama teman itu. Supaya banyak bukti bahwasannya temannya itu baik. Sebenarnya nggak jahat kok kayak memori yang kemarin gitu. Jadi yang dia ingat ada bukti bahwasannya sebenarnya temannya itu baik. Itu contoh. Mungkin ada yang lain ya. Contohnya tetap pada intinya memberi ingatan yang baru lagi supaya memori yang lamanya hilang gitu, terganti dengan memori yang baik gitu. Dan lagi-lagi ya tadi udah dibahas sensing punya kecenderungan merecall memori-memori yang tidak baik yang sudah pernah dia alami zaman dulu. Banyakin aja berkegiatan, bikin sibuk. Kalau sibuk tuh sensing nggak sempet sih ngingat-ngingat kejadian yang nggak enak masa masa lalu. Kenapa? Karena udah habis tenaganya mengerjakan hal-hal yang udah di depannya. Bergerak dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Kecenderungannya sensing yang aktif itu yang kayak gitu. Bergerak tapi harusnya kalau bisa bergeraknya yang produktif, bergerak yang menghasilkan cuan gitu. Oke, terima kasih Kak Atika tanggapannya. Mudah-mudahan terjawab banget ya untuk pertanyaan Ibu Karmila karena pertanyaan-pertanyaan sebelumnya juga kita udah banyak membahas tentang bagaimana mengubah mindset atau menghadirkan memori baru untuk anak sensing. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Ibu atau Bapak ini Jurt Lase profile name-nya. Mira bacakan pertanyaannya, anak saya sensing extrovert umurnya 5 tahun termasuk pemalu. Sama orang, mohon maaf ini terlewat ya pertanyaannya. Tertimpa dengan yang baru, oke. Anak saya sensing extrovert umurnya 5 tahun termasuk pemalu. Sama orang baru mau diajak ngomong kayak manapun dia nggak mau jawab. Malah sama orang yang sudah sering berinteraksi dengan dia, misalnya kakek atau neneknya, kadang dia juga nggak mau respon. Itu gimana, Kak? Silahkan Kak Atika tanggapannya. Eh, ini perlu digali lagi ya sesering apa ketemunya, karena memang sensing itu punya kecenderungan juga, apalagi sensing ekstrovert ya. Dia kan ekstrovert, nunggu dari luar gitu. Karena saya sendiri juga dulunya nggak banyak temennya. Susah untuk memulai yang pertama itu susah. Jadi nggak dulu tuh saya nggak secakap ini juga gampang gitu mau apalagi jumpa klien ya klien baru yang saya nggak kenal ini siapa. Kalau dulu itu udah merinding aja gitu udah nervous gitu udah nervous gimana gimana gimana. Tapi kembali lagi sensing itu berulang gitu. Dan dia harus dengan kegiatan yang menyenangkan SE kan. Jangan jadi sesuatu yang nggak enak waktu datang ke rumah keluarga atau jumpa seseorang, nggak usah dipaksa juga. Nanti lama-lama dia akan tahu sendiri, oh ini keluarga, oh ini gini cara komunikasi. Jadi memang sensing itu butuh berulang, apalagi sensing ekstrovert dan suasana yang menyenangkan memang. Nggak usah dipaksa dan jangan disalah-salahi juga. Ya udah biarin aja. Selama dia nggak buat salah, nggak malu-maluin gitu. Dan jangan lupa jajannya ada nggak? Anak sensing tuh suka makan, dicek dulu, dia udah makan apa belum. Nah, kebutuhan mainnya gimana? Kemudian, memang anak sensing tuh suka suka jajan, karena lidahnya itu biasanya suka yang bermecin. Nah, coba dicek. Bisa juga dikasih iming-iming, kita pergi yuk nak, nanti kita beli jajan. Bisa juga kayak gitu sama anak sensing. Dibikin happy dulu kan ekstrovert kan. Dibawa jajan dulu, jadi dia udah happy gitu. Jadi mau dia jumpa teman dia udah happy gitu. Udah dapat imbalan gitu, udah dapat upeti. Oke, nah jadi sambil mengisi memori baru bahwasanya nggak apa-apa gitu ya Kak Atika, Ya, nggak berulang semuanya lah. itu buruk. Iya, harus punya pengalaman. Pengalamannya datangnya dari mana? Dari pengulangan. Nah, mudah-mudahan terjawab ya untuk Bapak atau Ibu nih. Terima kasih Ibu Kak tuh kayaknya si Mir. Atiku ya, oke. Ibu Lase ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Lase dan juga Kak Atika yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Meita.
Nah, pertanyaannya bagaimana ngasih pemahaman ke anak sensing introvert umurnya 8 tahun? Dia selalu cemburu sama abangnya 14 tahun yang insting. Oke, silakan Kak Atika tanggapannya. Oke. Nah, orang sensing itu biasanya cenderung suka mencari perbedaan. Ih, dia dapat, kok aku enggak. Gitu. Jadi orang sensing itu punya kecenderungan membanding-bandingkan sih, karena kan memang dia panca indera ya, lagi-lagi dia lihat kok dia nggak dapet, abangnya dapet. Nah, itu mungkin perlu dicek lagi, dikasih tahu sama anak sensingnya, kenapa abangnya dibelikan itu, mungkin hal-hal yang kayak gitu. Biasanya sensing itu cemburunya yang kayak gitu, berbau dengan harta sih biasanya. Berbau dengan harta, barang. Nah, apakah dia dapat yang lungsuran atau dapat yang baru juga, kayak abangnya dibelikan, dia juga dibelikan, itu dicek lagi. Karena kami dulu pernah ada klien juga, kasus ya. Jadi dia punya dua anak sensing, anaknya tiga. Yang pertama sensing laki-laki, yang pertama intuiting laki-laki, yang kedua sensing, yang ketiga sensing. Tapi yang satu dan dua ini laki-laki. Abangnya intuiting, yang tengah ini laki-laki sensing. Nah, nomor tiga yang terakhir perempuan sensing. Apa yang dilakukan? Jadi adik yang nomor dua ini sering mendapat barang lungsuran dari abangnya yang pertama. Sehingga dia cemburu sama adiknya yang nomor tiga. Gitu. Kenapa aku selalu dapat barang lungsuran? Ya karena ya orang tuanya melihat ya kan barangnya masih bisa dipakai gitu. Dia melihat adiknya yang sensing, perempuan, nggak mungkin dapat barang lungsuran dari abangnya kan jelas semuanya serba baru. Ternyata itu jadi masalah buat anak sensing. Lalu apa yang harus dilakukan? Ganti dengan kompensasi nih senilai uang yang yang bisa diterima lah sama anak sensingnya supaya ingatan-ingatan jelek dia tentang dia nggak dapet, abangnya dapet, itu lupa. Hilanglah dengan dikasih kompensasi senilai uang tadi. Jadi pintu masuknya tetap dengan kompensasi juga dengan uang. Jadi itu perlu dicek gimana di rumah. Kenapa dia jadi adiknya tuh iri sama abangnya. Biasanya kecenderungannya berhubungan dengan harta juga gitu. Oke, terima kasih Kak Atika tanggapannya dan juga Ibu Meita yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi. Wah, ini ternyata tadi pertanyaan Ibu Martini ini ada ditanggapi ya sama Ibu Mary. Teori sirkulasinya memang intuiting menaklukkan sensing. Jika 21 tahun lebih pilih teman, bisa jadi memori yang terekam di anak sensing rewardnya kurang. Oke. Bisa jadi. Oke, nah Berarti ini mamanya mulai mengerti ya. Bagus berarti. Alhamdulillah. itu tadi ini tanggapan dari Ibu Mary, Kak Oh, Atika. tanggapan dari Bu Mary. Iya. Ya, bisa jadi. Jadi Oke, kan nah karena udah 21 tahun kan. benar. Oke, ini Lanjut. wah, ini ternyata tadi ada tanggapan lagi ya dari Ibu Ika yang anaknya dua-dua insting dan Bu Ika dengan suami sama-sama sensing. Tanggapannya anak saya korban bully, Kak. Jadi saya tinggal di lingkungan keluarga suami yang beda dengan cucu-cucu yang lainnya. Jadi sering dibilang contoh, hei gendut, hei hitam. Jadi saya di rumah itu ingatin kamu itu cantik dan lain-lain. Saya suruh jangan keluar, tapi selalu dijemput dari rumah saya. Makanya sekarang saya jadi kewalahan, Kak. Oke. Hmm, agak berat ya, Mel, kasusnya. Bener, ini untuk yang anaknya insting nih. Karena memang eh, salah satu kunci untuk membesarkan anak insting itu adalah memberikan suasana yang kondusif. Jadi kalau ditanya, saya jadi ibu, tentu saja saya tidak akan memberikan anak saya ke tempat yang membuat dia tidak kondusif. Anak-anak kan mereka belum bisa banyak mengontrol dirinya, cenderung menyerap apa yang dilihatnya. Sementara lingkungan yang orang dewasa tidak kondusif untuk anak instingnya, gitu. Jadi mungkin ya hindari dulu tempat-tempat yang kayak gitu, yang bisa bikin dia jadi makin tertekan, dibully, diejek, gitu. Harusnya dia bisa berperan dengan baik di keluarganya, tapi kok malah jadi dia berada di tempat yang tidak seharusnya, gitu. Mungkin mulai dari situ dulu.
Jangan Eh, memberikan lingkungan yang tidak kondusif buat anak instingnya. Oke, terima kasih Kak Atika tanggapannya. Ini masuk pertanyaan terakhir nih dari eh, Bapak atau Ibu Dwi ya. Pertanyaannya, anak kami 5 tahun sensing ekstrovert, baru sebulan punya adik. Akhir-akhir ini anak kami suka melakukan hal yang berlawanan dengan yang kami perintahkan. Apakah ini merupakan bentuk cemburu dia? Bagaimana cara kami menanggapinya? Oke, silakan Kak Atika tanggapannya. Bisa jadi. eh ini nggak tahu ya, anak adiknya yang nomor 2 ini usianya berapa. Kalau misalnya masih bayi, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, ketika ada si kakak, lahirlah adik kedua, kita fokusnya sama yang anak pertama sebenarnya. Kenapa? Karena anak kedua itu yang masih bayi, dia kan cuma butuh dikasih ASI doang kan. Cuma dikasih susu, udah selesai. Dikasih susu, dikasih makan, ya kalau dia BAB dibersihkan, tidur ditidurin, selesai. Tapi ada perasaan yang perlu kita jaga kan, siapa? Kakaknya. Dia sudah mengerti bahwasanya selama ini cinta untuk dia, selama ini perhatian ada untuk dia, gitu. Jadi cobalah orang tua untuk lebih banyak melihat anak yang pertama, gitu. Nah, dicek yang sering-sering dicek itu justru anak pertamanya daripada si adik. Biasanya kecenderungan orang tua ketika punya anak yang baru tuh semua perhatian ke sana. Belum nanti kalau ada keluarga dateng, semuanya nengok adik bayinya, semua yang datang ngasih kado mungkin ke adiknya. Sensing itu soal yang bikin sakit kepala kok soal kado. Kenapa? Dia seneng banget sama kado. Sensing itu bisa bahkan buka paket aja, paket JNT yang datang gitu, itu udah seneng. Padahal entah paket siapanya, tapi seneng aja gitu buka paket. Serasa kayak dia dan menerima hadiah gitu. Bisa jadi banyak tertimbun kenangan-kenangan nggak enak yang adiknya dapat dia nggak dapet gitu. Perlu dicek yang kayak gitu. Sehingga anak sensingnya merasa aku tersingkirkan. Aku aku kok nggak dianggap gitu. Jadi itu perlu koreksi sama orang tuanya supaya lebih fokuslah sama si kakaknya daripada si adiknya karena si adiknya kan masih kecil ya kan masih yang penting adiknya kebutuhannya terpenuhi itu aja dulu asinya tidurnya gitu kebersihannya tapi tetap si fokusnya itu ke si kakaknya dulu gitu. Oke, terima kasih tanggapannya Kak Atika. Adik bayi dapat kado, kakak dicuekin gak dapat kado. Nah, ini berarti tugas orang tua nih. Iya, saya aja suntuk kalau dapat kado. Berarti Yang udah tua tugas. kayak gini, udah tua bangka, Mir. Masih senang saya nerima kado. Kalau ulang tahun, siapa ya yang ngasih kado tahun ini? Siapa ya yang belum ngasih kado? Apalagi anak-anak. Benar, benar. Karena tetap sebagai mesin kecerdasannya yang sensing ya, Harta Kak Atika. kan, chemistry-nya. Benar. Apalagi dikasih bentuk hadiah seperti itu yang konkret. Nah, itu kan tambah seneng banget tuh Ih, untuk seneng sensing. kali lah. Oke, itu tadi dia pertanyaan terakhir. Anak sensing introvert suka nagih janji, Mbak. Gimana ya biar nggak nagih-nagih? Oke. Makanya Makanya jangan jangan buat janji. benar. Makanya Jadi memang setiap klien saya yang mereka punya anak sensing, saya sering kasih tahu sama orang tuanya, khususnya orang tua otak kanan ya, karena punya kecenderungan pelupanya agak luar biasa. Ngomong-ngomongnya cepat kali, tapi entah kapan dibuktikannya, entah kapan direalisasikannya. Jadi buat orang tua yang punya anak sensing, janganlah mengumbar janji. Kalau kira-kira masih jauh dari kenyataannya, masih jauh untuk direalisasikan, masih agak susah. Nggak bisa. Sama sensing, lagi-lagi dia punya ingatan yang kuat, itu bakal ditagih sama dia. Saya aja, Bu, waktu masih SD, mama saya feeling, punya kecenderungan, ngomong aja dulu, nanti aja dibuktiin. Saya suntuk, saya bisa 3 hari loh nggak cakapin mama saya tuh waktu saya SD. Sampai kata mama saya, iya dia ini kalau udah berjanji dan nggak ditepati, nggak dicakapi nyawa katanya. Sebenarnya kalau lah dibilang, Kak, nggak jadi ya kita pergi, kita ganti di hari lain. Itu nggak apa-apa kali loh sebenarnya. Tapi jangan kayak diam, kayak nggak ada kejadian gitu.
Kenapa? Sensing itu ketika diberikan janji, tepat di detik itu juga dia sudah menaruh perhatian penuh di situ untuk menunggu setiap detik, setiap menitnya sampai di tanggal itu terjadi. Sampai di tanggal itu janjinya ditepatin. Gimana rasanya udah di tanggal itu dia nunggu misalnya seminggu terus nggak jadi. Wah, itu rasanya sensing kayak buang-buang waktu tuh rasanya kayak buang-buang uang gitu. Dan itu nggak enak banget rasanya. Jadi buat orang tua yang punya anak sensing, standar kebenaran anak sensing itu adalah orang tua yang tepat janji gitu. Biar jadi anak sensingnya itu patuh sama orang tuanya, jadi orang tua yang tepat janji. Kalau kira-kira nggak bisa berjanji, nggak usah berjanji gitu. Nggak bisa ditepati, nggak usah berjanji gitu. Dan kalaupun janjinya itu agak susah untuk ditepatin, ngomong aja sama anak sensingnya. Maaf ya nak, kita undur di tanggal sekian. Dan berikan alasan yang masuk akal dan juga ada buktinya. Kenapa nggak jadi di tanggal yang udah disepakati. Agak berisik ya Mir, hujan di sini lebat. Benar, sama di rumah Mira juga. Kami Karena satu tetanggaan sama lokasi. Mira soalnya. Hujan lebat. Maaf ya Bapak Ibu kalau agak saya teriak-teriak karena di sini hujannya lebat banget. Oke, nah jadi itu bukan salah si anak sebenarnya ya Kak Atika, ya itu salah orang tuanya. Nah, memang orang tua harus mengakui ya bahwa dirinya itu memang salah. Makanya kalau kita nggak bisa menepati janji untuk anak sensing Aduh, atau anak sensing, nah itu jangan kita berikan janji kecuali kita sudah menyiapkan hadiahnya itu dari jauh hari. Jadi ketika dia tagih itu kita sudah ada tuh hadiahnya. Oke, eh, dari Mira juga suaranya kurang jelas Kak Atika karena hujannya memang benar Mir, lebat. sebentar ya Mir. Awak cari dulu headset di mana. Oke, silakan Kak Atika. Lebat banget ini hujannya. Coba bentar ya Mir. Benar, Mungkin Mira sama-sama. kalau bisa bantu jawab pertanyaan yang berikutnya dulu sambil kakak cari headset dulu. Bentar ya. Oke, oke, siap. Oke, nah ini sebenarnya tadi udah pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu dari Ibu Devi. Nah, ini ternyata ada tanggapan lagi dari Ibu Marsiti. Alhamdulillah kita sebagai orang tua mengikuti tumbuh kembang anak sesuai kebutuhannya. Nongkrong, jajan, belanja. Tapi sepertinya anak saya tetap berbeda dengan lingkungan keluarga yang bebas saja melawan orang tua. Makanya sekarang saya bingung untuk komunikasi dengan keadaan yang sekarang. Oke, nah itu butuh lingkungan baru buat itu artinya sebentar ya Bapak Ibu, mana ini tadi pertanyaannya terlewat Indrani. Oke, nah ini memang butuh waktu ya untuk Ibu Martini menyelesaikan persoalan ini. Tapi yang pasti tetap penuhi tangki cintanya untuk anak sensing, gimana kita penuhi untuk fasilitas penampilannya, kita berikan reward atau imbalan atau iming-iming. Jadi dia mungkin tidak mencari di luar lingkungan rumahnya dan yang pastinya tentunya sabar untuk Ibu Martini karena kalau persoalan seperti ini butuh waktu yang lama dan memang juga butuh kesadaran dari anaknya sendiri bahwasanya lingkungan itu memang buruk. Jadi efek negatif yang terjadi di dirinya itu apa nantinya dan itu juga butuh apalagi sensing, butuh pengalaman nyata. Jadi misalkan kalau sudah terjadi baru dia mengerti biasanya seperti itu. Jadi oh ternyata ini salah atau kalau sebelum dia merasakan sendiri, ibu gunakan pengalaman nyata yang sudah ada sebelumnya. Jadi bisa pengalaman ibu sendiri atau pengalaman orang yang memang kejadiannya sama seperti anak ibu sekarang ini. Jadi misalkan ibu punya teman yang dulunya bandel banget dan sekarang dia nggak jadi yang kayak yang diharapkan lingkungan. Nah itu juga bisa jadi contoh nyata untuk anak sensitif. Nah, terima kasih Bu Atika dan Mbak Mira. Terima kasih atas ilmunya. Semoga berkah dan menjadi kebaikan. Amin. Terima kasih Ibu Taufik Aulia. Halo Mira, dengar Oke, nggak? sudah kedengaran Kak Atika. Kak Atika itu tadi pertanyaan terakhir ya dari Ibu Oke, Devi tentang anak alhamdulillah. sensitif. Alhamdulillah.
Kebetulan hujan juga ya Kak Udah Atika. memang disuruh disudahi kayaknya ya. Tapi saya senang Benar. sih alhamdulillah banyak ya pertanyaannya. Berarti banyak orang tua yang antusias untuk belajar lagi, mendalami tentang anak-anaknya dan juga mendalami tentang dirinya. Gitu. Silahkan Kak Atika untuk closing statement kita tentang sensing pada malam hari ini. Closing statementnya buat sensing, jangan malas-malas bergerak. Jadi banyaklah bergerak, dimulai segala apapun itu bergerak aja dulu, insya Allah rezeki akan datang dan cuan akan datang. Jadi jangan malas-malas bergerak, mau lagi galau, mau lagi apapun itu ya bergerak dan kalau apapun itu peluang tangkap aja dulu. Insya Allah nanti akan ketemu jalannya kalau udah mulai bergerak gitu. Itu aja kali ya. Dan jangan lupa Oh, main-main. Sensing harus banyak main-main biar happy dan jadi oke, banyak makin taunya. oke. Terima kasih untuk Kak Atika sekali lagi Mira ucapkan yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi sedikit di awal yang sangat luar biasa pada malam hari ini juga sangat membantu tentunya untuk Bapak Ibu teman-teman sahabat Bereni Talk yang banyak bertanya antusias pada malam hari ini. Alhamdulillah Bereni Talk kita pada malam hari ini dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sahabat Berenity Talk yang sudah mengikuti event Berenity Talk pada malam hari ini. Dan yang pastinya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Berenity lainnya. Dan tentunya Mira juga mau mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang telah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC ataupun host pada Brainy Talk malam hari ini dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini juga mewakili Kak Atika memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kesilapan dalam bertutur kata dan juga perbuatan. Mari kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Brainy Talk kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Jazakallah. Untuk Bapak Ibu semua, Mira dan juga Kak Atika pamit undur diri. Semoga Allah masih memberikan kita kesempatan, waktu dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul di Bereni Talk selanjutnya. Selamat malam. Amin. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.